Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati segenap wali murid, siswa-siswi SD Negeri Meles, dan kepada siswa-siswi SD Negeri Meles yang kami harapkan prestasinya. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, kami selaku pendidik guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti akan memberikan salah satu pembelajaran yang akan kita laksanakan pada tahun pelajaran yang baru ini, tahun pelajaran yang awal kita mulai ini. Dan kebetulan pada kesempatan pagi hari ini kita belum diizinkan untuk bertatap muka seperti hanya mestinya yang seharusnya pendidikan itu harus langsung tatap muka. Dan semoga pada kegiatan pembelajaran ini, walaupun melalui video pembelajaran yang sudah saya buat, semoga dapat memberikan sedikit gambaran tentang pelajaran yang nantinya kita akan pelajari pada pertemuan hari ini. Dan pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 pada semester yang ke-1 ini, yaitu kita akan membahas tentang kaidah yang pertama, yakni memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, tentang siapa itu Nabi Muhammad, tentang perilaku apa yang harus kita pelajari dan perlu kita contoh. Dan pada pembelajaran ini kita akan mempelajari satu sikap terpuji yang dilaksanakan oleh Rasulullah, yang diharapkan apa yang contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita siapkan buku, siapkan alat tulis yang kita siapkan terlebih dahulu, dan jangan lupa mari kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu agar supaya apa yang sudah kita laksanakan dapat tercatat sebagai amal ibadah bagi kita semuanya, dan tentunya apa yang kita laksanakan dapat menjadikan kemanfaatan ilmu kepada kita semuanya. Mari kita awali berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pelajaran pada hari ini dengan mengawali berdoa terlebih dahulu. Dan tujuan pada pembelajaran hari ini nanti diharapkan semua siswa dapat mengetahui Nabi Muhammad itu siapa sih. Nah, kita itu tahu Nabi Muhammad kita tahu siapa Nabi Muhammad itu. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan perilaku Nabi Muhammad yang perlu kita contoh. Perilaku apa nanti kita itu diterangkan dalam video ini. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh sikap sehari-hari yang bisa kita contoh dari Nabi Muhammad, terutama pada penjelasan pada video ini sikap terpujinya apa. Terus kemudian kita dapat mencontoh dan mengaplikasikan atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak video ini dengan seksama. Yang perlu kita ketahui bahwasannya Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsinya kenapa Allah mengutus beliau adalah satu, untuk menyempurnakan akhlak seluruh manusia yang hidup, entah hidup pada zaman Rasulullah dan hidup setelah zaman Rasulullah. Inilah fungsi Nabi Muhammad itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang terakhir dan tidak ada Nabi setelahnya. Nabi Muhammad ini merupakan
akhirul anbiya ataupun nabi-nabi yang diturunkan paling akhir. Dan andai kata nanti ada seorang yang mengaku nabi, maka nabi tersebut merupakan nabi palsu, karena Nabi Muhammad merupakan penutup para nabi. Ini status nabi. Maka ketika nanti ditanya, nabi itu siapa? Satu, utusan Allah yang ditunjuk oleh Allah sebagai penyempurna akhlak manusia, dan Nabi Muhammad juga merupakan nabi yang paling akhir. Dan yang ketiga ini, Nabi Muhammad SAW bertugas menyampaikan kebenaran agama Islam dengan diberi tutur kata dan budi pekerti yang luhur. Pantas saja Nabi Muhammad pada kala itu sahabat diberi yang namanya gelar Al-Amin, karena perkataannya, tingkah lakunya, semuanya dilakukan secara benar apa adanya. Inilah, maka alangkah baiknya mari kita contoh akhlak terpuji beliau. Dalam memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, perlu kita contoh. Kenapa kita itu harus mencontoh perilaku beliau? Kenapa tidak yang lain? Karena salah satu manusia yang tidak mempunyai dosa sama sekali itu adalah beliau, Nabi Muhammad. Karena dia itu diberi yang namanya sifatul maksum, dijaga dari perbuatan kotor ataupun maksiat, sehingga pantas saja kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tirulah akhlak beliau. Nah, makanya kita itu Nabi Muhammad diberi yang namanya julukan uswatun hasanah, sebagai suri teladan atau contoh yang baik bagi semua umat manusia. Nabi Muhammad juga selalu berperilaku terpuji yang bisa kita teladani. Inilah fungsi Nabi, karena Nabi itu diibaratkan di akhlaknya itu ya Al-Quran. Nah, ini. Dan Nabi Muhammad juga selalu bersikap jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Maka tidak heran kejujuran beliau itu semua orang itu banyak yang menyukai. Nah, maka perlu kita teladani dia itu sampai diberi gelar Al-Amin, berkat setiap apa yang dia katakan selalu benar. Nah, ini dah. Maka kita itu contoh perbuatan jujur itu agar supaya apa yang dikenal orang lain terhadap kita dapat bernilai baik pada diri kita atas kejujuran kalian semua. Dan kehidupan saat beliau itu masih kecil, beliau itu merupakan salah seorang nabi yang dilahirkan dalam kondisi yatim. Ayahnya itu sudah meninggal terlebih dahulu sebelum beliau itu lahir, dan kemudian masih balita pun ditinggal oleh ibunya ya. Dan pada usia beliau masih 12 tahun, beliau sudah ditinggal oleh ayah ibunya. Beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib dan diajak untuk berdagang oleh pamannya. Di usia 12 sudah dilatih untuk mandiri, mencari nafkah sendiri, mencari kehidupan untuk makan sendiri. Inilah beliau di waktu kecil sudah mandiri. Dengan membawa barang dagangan, Khadijah bin Khuwailid, seorang saudagar yang dikenal dan dihormati di Mekah. Dan di akhir hayatnya, beliau itu dijodohkan oleh Allah dengan istri pertama beliau yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Inilah ranah Allah itu mempersatukan beliau dalam perkawinan, dan banyak menghasilkan keturunan-keturunan dari pernikahan beliau. Berkat kejujuran dalam berdagang, Nabi Muhammad selalu dipercaya oleh pelanggan. Nah, beliau itu selalu banyak orang yang membeli, kemudian ketika mau bepergian, mau beli yang lain, barang tersebut itu diberikan ataupun dititipkan oleh beliau karena saking percayanya terhadap akhlak beliau. Dan Nabi yang selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan, sebetulnya apa yang dimaksud dengan jujur sih? Kita sudah belajar tentang kejujuran. Nabi Muhammad berkata jujur, perbuatan jujur, itu semuanya menggunakan kata-kata jujur. Kita belum tahu jujur itu apa sih. Nah, jujur ini adalah tidak bohong, ataupun lawan kata dari jujur itu merupakan bohong. Jadi selalu berkata benar sesuai dengan kenyataannya, tidak menyembunyikan apapun yang
di situ untuk menyelamatkan dirinya ataupun menjadikan perlindungan. Ini semuanya dikatakan sesuai dengan apa yang terjadi. Maka kita itu perlu contoh ketika kita melaksanakan perbuatan jelek, perbuatan baik, semuanya kita ceritakan apa adanya. Walaupun berat itu ya. Kita itu contoh beliau itu semua orang banyak percaya, bahkan diberi gelar Al-Amin pada kala peletakan Hajar Aswad dulu pada kala itu. Dan lawan kata dari jujur merupakan perilaku kotor, yaitu suka bohong, gitu ya. Contoh sikap jujur diantaranya tidak menyontek saat ulangan, jadi kita jujur mengerjakan sesuai kemampuan kita dan selalu menepati janji andai kata kalian mempunyai janji terhadap teman-temannya, menyampaikan hasil ulangan apa adanya kepada orang tua, tidak mengada-ngada nilai kalian 0 diberi 0 lagi menjadi 8. Inilah salah satu sikap jujur yang perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang kita laksanakan, berat apapun kita usahakan jujur. Dan untuk selanjutnya Pak Guru akan sampaikan tentang tugas-tugas pada hari ini setelah kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Mari kita simak tugas yang perlu kalian lakukan, yaitu satu dari penjelasan video di atas, satu siapakah Nabi Muhammad SAW, satu dari atas silakan kalian ulas kembali Nabi Muhammad itu statusnya sebagai apa sih? Oh, Nabi paling akhir, terus kemudian utusan oleh Allah dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Guru. Yang kedua, Nabi Muhammad selalu berbuat apa pada video ini yang sudah dijelaskan. Sikap terpuji Allah Nabi Muhammad yang sudah kita pelajari. Apa? Selalu bersikap sehingga orang-orang banyak yang mempercayai. Dan terus kemudian sebutkan perilaku terpuji Nabi Muhammad. Banyak di sini perilaku terpuji yang sudah dikemas di dalam sini. Walaupun satu tidak apa-apa, silakan tulis di sini. Di jawaban yang kalian siapkan. Yang keempat, sebutkan sikap terpuji yang sudah kamu lakukan di rumah. Dari sikap yang sudah kita jelaskan, kita lakukan kegiatan pembelajaran, silakan kalian tulis apa sih yang sudah kita contoh, kalian tuliskan sebagai contoh perilaku dalam kehidupan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dapat menyelesaikan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam semester yang pertama untuk kelas 2, dan semoga dari awal sampai akhir dari penjelasan Pak Guru sederhana tapi semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Dan apabila dari penjelasan Pak Guru banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, Pak Guru mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan akhirul kalam, mari kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang sudah kita laksanakan dapat dinilai ibadah dan mendapatkan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.